tidak kasih, akhirnya saya sakit dan saya sendiri jalan lagi untuk ambil dan lepasin dari rumah ke rumah. Polemik upah tenaga kesehatan yang belum terbayar hingga postingan di media yang terjadi di Desa Pandai, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur berujung panjang. Pasalnya tenaga kesehatan yang upahnya dianggarkan dan dibayarkan dari dana desa sudah 4 bulan belum terrealisasi. Hal tersebut diakui bidan desa Isabella Emma yang sudah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 3 tahun di desa kelahirannya. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media di kediamannya di Desa Pandai, Isabella Emma mengakui upahnya biasa dibayarkan dari dana desa belum dibayar. Menurutnya, biasanya ia diberi upah selama 6 bulan sekali dengan jumlah sebesar Biasanya digaji berapa bulan Rp5.750.000. 6 bulan. Dengan jumlah gaji per bulannya berapa? Dengan jumlah gaji per bulan 900 lebih. 6 bulan saya terima 5.750.000. Informasi yang beredar bahwa gaji adik pada bagaimana? Bukan karena gaji saya belum di 6 bulannya, tapi dari pernyataan Menti yang kasih tahu bilang gaji saya ditahan hanya karena tidak ikut kegiatan IDM, itu yang saya tidak terima. Saya sakit hati kan. Terkait masalah Belum kakak, baru surat panggilan tadi malam, besok hari Kamis baru menghadap. Yang di medsos itu karena saya dengar dari kader mereka, saya pulang di rumah saya cerita di orang rumah. Terus mungkin karena saya punya kakak mereka tidak terima karena yang 24 jam dengan saya itu kan keluarga saya, jadi mereka tidak mau, mereka tidak terima, akhirnya mereka tulis. menurut informasi ada selama ini Saya buat laporan, dari mereka suruh bilang tiap 6 bulan mau terima gaji baru saya buat laporan untuk masukkan ke mereka. tapi selama ini Tapi dibuat dibuat setiap bulan pada saat posyandu juga dibuat, dikasih ke kader KPM baru mereka serahkan ke desa. Hanya yang di 2022 ini 2 bulan ini saya sakit, jadi saya tidak ikut kegiatan posyandu. berapa orang tenaga kesehatan di desa? 1, saya sendiri. Dengan background apa nih? Bidan atau perawat atau Bidan. dengan background bidan? Selama ini lancar-lancar saja ya penerimaan gajinya dari pemerintah desa? Iya kak, Lancar-lancar saja lancar. per 6 bulan ya? Iya. Kalau bisa datangkan saya 1 perawat untuk Desa Pandai. Berharap ada penambahan tenaga medis Iya. perawat ya? Terus jadikan Posges T1 di Desa Pandai. Jadi dari tanggal 5 sampai tanggal 8 itu saya ada jaga pasien. Pasiennya lansia sekarat. Jadi saya konsultasi dengan dokter. Terus dokter bilang suruh bawa ke puskesmas. Terus dari keluarga mereka minta bilang kalau bisa dirawat di rumah. Soalnya pasiennya tidak memungkinkan lagi untuk dibawa ke puskesmas. Jadi dokter suruh saya untuk pasang infus di rumah. Kalau pasang infus di rumah berarti harus diobservasi selama 24 jam. Jadi saya dari tanggal 5 sampai tanggal 8 itu saya jaga pasien. Tapi di tanggal 7 pasiennya meninggal, di sore hari pasiennya meninggal. Setelah itu malamnya di tanggal 7 malam itu aparat desa yang bernama Menti, dia inbox saya, pakai inbox, tidak pakai telepon atau datang di rumah, tapi pakai inbox. Dia inbox saya bilang besok tanggal 8 harus ikut kegiatan IDM di kantor camat. Tetapi saya malamnya saya ada pasang formalin di rumahnya mama yang meninggal itu. Sehingga jam 2 baru saya pulang di rumah. Terus paginya karena malam saya mete sehingga paginya saya bangun jam 9. Terus dari Menti saya buka
FB, terus dari Menti saya baca, Menti bilang ini hari tanggal 8 saya harus ikut kegiatan IDM di kantor camat. Habis itu saya bilang, Menti, saya dari tanggal 5 sampai tanggal 8 itu saya jaga pasien, jadi saya juga badan saya lemas. Nah, terus Menti bilang saya harus ikut karena ini berkaitan dengan kesehatan, jadi saya dengan kader KPM harus ikut. Tapi di sisi lain kader KPM yang tetangga dengan Ibu Menti, dia tidak ikut kegiatan IDM karena Mentinya tidak kasih tahu. Datang di rumah saja tidak, tapi mereka dua tetanggaan. Paginya saya ke rumah duka, kader KPM ketemu dengan saya, dia bilang, kenapa dia tanya saya, kenapa tidak ikut kegiatan KPM? Saya bilang saya tidak tahu informasinya. Tadi malam baru Menti kasih tahu, tadi pagi jam 9 baru saya buka. Saya tanya lagi ke kader KPM, kenapa tidak ikut? Dia bilang dia tidak tahu. Setelah itu, di tanggal 19, habis itu beberapa hari kemudian Bapak Desa kasih pengumuman untuk bagi gaji. Saya punya nama, dia tidak sebutkan saya dengan kader KPM. Jadi saya punya bapak tanya, kenapa kau nama tidak disebut? Saya bilang, saya kan biasanya gaji saya 6 bulan baru dikasih. Terus paginya mereka terima honor. Di tanggal 19 mau posyandu, tapi sebelumnya tanggal 18 sore kami ada kegiatan di posyandu atas, kegiatan pembersihan dari seorang kader yang bernama Oa. Dia bilang, kemarin kenapa tidak terima gaji? Saya bilang, saya kan biasanya bulan 6 baru mereka kasih. Oke. Sendiri jalan lagi untuk ambil dana vaksin dari rumah ke rumah. Tapi sebelumnya Bapak Desa ada suruh mereka juga bersama aparat mereka tuh, mereka pergi di rumah masing-masing pakai RT. Tapi saya minta tuh, itu Menti tuh bilang tidak ada, data tidak ada. Tapi saya tanya di mereka yang lain, mereka bilang datanya sudah dikasih ke Menti semua. Tapi saya minta lagi, mereka tidak, Menti bilang tidak ada. Jadi akhirnya saya bilang, karena dari puskesmas mereka desak terus, ya saya sakit juga, saya jalan saja. Itu ambil data Ini Data vaksin masyarakat. Data vaksin ya? masyarakat yang sudah divaksin tuh, itu untuk ibu hamil ke apa-apa tuh saya langsung ke rumah. Itu hari memang saya ambil, Kak. Tidak, makanya kan saya bilang tadi, kan Tidak ada selalu dikasih. penyelaporan. Iya, setiap bulan itu kami buat kau di posyandu, habis itu dengan ibu hamil kan saya kasih ke KPM, habis itu KPM bilang nanti baru kasih ke desa. Hanya ini tahun ini yang belum, karena saya sakit 2 bulan, jadi saya tidak ikut kegiatan posyandu. Sementara itu Kepala Desa Pandai Kecamatan Wotan Ulumado Filipus Bolis saat diwawancarai sejumlah awak media di ruang kerjanya Selasa tanggal 26 April tahun 2022 membantah isu yang tersebar. Menurutnya ia tidak menahan gaji bidan Emma, tetapi menunggu laporan dibuat terlebih dahulu baru gajinya akan dibayarkan. gaji seorang bidan desa yang ditahan selama 6 bulan itu, pada kesempatan ini saya menyatakan statement itu tidak benar. Statement itu tidak benar dengan alasan bahwa kita sekarang baru bulan keempat dari Januari sampai dengan April. Kemudian proses pencairan dana desa ini kita melalui tahapan-tahapan. Tahapan itu ketika dana desa sudah masuk di rekening desa, maka semua kepala seksi diwajibkan untuk menyiapkan surat permintaan pencairan dana dan terakhir mendapatkan surat perintah dari kepala desa untuk memerintahkan bendahara melakukan realisasi keuangan. Kemudian bidan desa ini dalam tulisannya beliau menyampaikan 6 bulan tidak dibayar. Itu sangat tidak masuk akal. Saya menyampaikan pernyataan seperti ini karena berdasarkan kenyataan. Kemudian kita juga melihat setiap kali melakukan pembayaran perlu ada penilaian kinerja. Kinerja ini yang mendukung untuk pembayaran itu bisa dilaksanakan atau tidak. Salah satu kekecewaan pemerintah desa yang kami alami sejak tahun 2020 adalah bidan desa ini tidak pernah memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan di desa. Tetapi saya sebagai selaku pimpinan
menjaga keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan di desa, maka saya tetap mempertahankan beliau menjabat sebagai bidan desa. Tetapi kali ini beliau begitu cepat mengambil satu sikap untuk melampiaskan semua keinginannya melalui media sosial. Kemungkinan jarak antara media sosial dengan rumah kepala desa itu perbedaannya cukup jauh, sehingga beliau memilih untuk menentukan pilihan di media sosial. Bisa dibuktikan bahwa papan posyandu desa, sebentar Pak mereka bisa mengambil gambarnya. Papan posyandu desa, saya perintahkan kepada bidan sejak tahun 2020 untuk mengisinya. Namun sampai dengan tahun 2022, bulan Januari sampai dengan April ini tidak pernah diisi. Itu adalah suatu kekecewaan. Tidak ada kaitan untuk pembayaran ini. Kita hanya memperhatikan kinerja. Artinya, sebelum melakukan pembayaran, baik bulan kedua, bulan ketiga, atau bulan pertama, apakah mulai dari tanggal 1, jadi durasi waktu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu apa sudah pernah ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidan. Nah, bukti itu yang kita gunakan untuk merealisasikan anggaran. Kita kerja anggaran, kita kinerja berbasis anggaran. Jadi kita kerja dulu baru dibayar. Baik Bang, Ya, penekanan silakan. sedikit Bang. Informasi yang beredar kan gaji bidan desa ini ditahan selama 6 bulan. Apakah pembayarannya per bulan atau per 6 Atau bulan? per 6 bulan. Atau ada kesepakatan-kesepakatan lain Bang? Kita untuk pembayaran bidan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 selalu dibayar setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan kita bayar. Kemudian untuk kesepakatan, kita tidak pernah buat kesepakatan, tetapi kita melalui proses tahapan pencairan dana desa. Jadi ketika dana desa dicairkan, maka kita mulai membuat pemetaan, perhitungan prioritas untuk kita realisasi. Jadi salah satunya kita mungkin memperhatikan bidan, tetapi kita lihat prioritas yang lain didahulukan untuk pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan yang masuk pada tahap 1. Artinya berbiasa itu memang 6 bulan baru Iya, dibayar ya? terbiasa, memang kebiasaan kita 6 bulan baru kita bayar. Dan ini kenyataan yang dialami oleh seorang itu dengan alasan bahwa beliau menjaga pasien malamnya, beliau menjaga pasien sehingga tidak mengikuti kegiatan indeks desa membangun. Ini saya mempertanyakan background dan STR seorang bidan. Apakah bidan bisa memasang infus pada pasien yang sudah meninggal dunia? Pasien ini meninggal pada tanggal 7 April 2022 pada pukul 13.30 sore. Kita melaksanakan EDM tanggal 8 April tahun 2022. Perbedaan 1 malam. Apakah malam itu bidan memasang infus pada pasien yang sudah meninggal dunia? Ini alasan yang tidak masuk akal. Sehingga saya mempertanyakan itu. Saya bisa mengambil langkah-langkah hukum. Tetapi pada kesempatan ini, saya mungkin mengedepankan nilai kekeluargaan, nilai budaya yang perlu kita jalankan dalam situasi pemerintahan ini. Kemudian saya juga mengharapkan bahwa perlu ada etikat baik. Etikat baik bagaimana kita saling memaafkan. Nah, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada bidan. Mungkin kedekatan kita karena ada kepala desa dan masyarakat, sehingga dirasa bahwa masyarakat mendekatkan diri kepada seorang pimpinan itu agar. Tetapi saya membuka diri. Nah, saya membuka diri menerima siapa saja untuk menyampaikan pikiran, pendapat, menyampaikan keluhan-keluhannya untuk kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin untuk sementara saya menyampaikan seperti itu, Pak. Baik Bang.